Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Brothers Sisters di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan. Dan sangat bersyukur juga bahwa sebagai satu jemaat Gereja Kristus di Indonesia di bulan Mei ini kita belajar bersama-sama mengenai Greater Wisdom. Dan pada bulan ini kita akan fokus dengan penata layanan. Sebelum saya lanjutkan firman pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau selama setiap musim-musim apapun dalam kehidupan kami. Tidak terkecuali dalam musim pandemik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami dan terus Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini Tuhan kita akan mendengarkan firman Engkau sekali lagi. Saya berdoa Tuhan untuk saudara-saudari yang ada di rumah dan maupun dimanapun mereka berada pada pagi hari ini ketika mereka mendengarkan firman bisa membuka hati mereka dan pikiran mereka untuk kita bisa bersama-sama mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sertai hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih sertai waktu ini dan hanya dalam nama anakku Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di bulan Mei 2022 ada diambil dari buku 1 Raja-Raja di ayat yang di pasal keempat di ayat 29 sampai 30 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Kita semua tahu bahwa di awal minggu di bulan Mei 2022 ini kita belajar dari pendeta Frankie di mana telah mengajar kita dan mengestablish satu konsep Greater Wisdom dalam penata layanan. Dan kita belajar bahwa ada 4 hal yang sangat penting dalam stewardship atau penata layanan itu. Yang terdiri dari treasure atau harta, testimony atau kesaksian, talent atau talenta, dan time atau waktu. Dan kita semua tahu bahwa the whole concept of penata layanan ini adalah kita harus memberikan kembali kepada Tuhan. To give it back kepada Tuhan apa yang telah diberikan kepada kita. Mengapa kita harus give it back kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Accountability. Apa yang telah diberikan kepada setiap dari kita melalui treasure, testimony, talent, dan waktu. Di beberapa minggu sebelumnya juga selanjutnya kita belajar dari pendeta Alex, pendeta Andre, dan bahkan minggu lalu pendeta Budi Hartono membantu kita dengan contentment, contribution, dan conclusion yang membantu kita untuk semakin mengerti the greater wisdom dalam penata layanan kita. Dan hari ini saya ingin berbagi firman kepada kita semua mengenai time atau waktu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam fisika kuantum ada sebuah konsep yang namanya time traveler atau penjelajah waktu. Dan kita semua tahu bahwa di bioskop-bioskop kesayangan Anda pada saat ini beredar satu film yang berjudul Doctor Strange dari Marvel. Salah satu aspek dalam film tersebut menceritakan bagaimana beberapa tokoh dalam film tersebut bisa menjelajah waktu dan dimensi di alam semesta ini. Sehingga bisa menembus batas ruang dan waktu. Dan sangat menarik apabila kita perhatikan kenapa orang-orang tersebut ingin melakukan time travel atau menjelajah waktu. Karena saya melihat ada 2 hal yang mendasari mengapa mereka mau melakukan itu. Yang pertama adalah rasa penasaran ya akan masa depan, dan yang kedua adalah rasa penyesalan. Ya. Sehingga orang-orang tersebut ingin memperbaiki keadaan tersebut dengan cara menjelajah waktu, apakah itu di masa depan atau di masa lalu. Tetapi pada hari ini karena kita semua tahu bahwa konsep dari time traveler ini sampai saat ini hanya merupakan konsep, tentunya saya tidak akan membahas waktu dari sisi sains. Saya ingin berbagi kepada kita semua pada pagi hari ini adalah tentang waktu atau time menurut pandangan dan perspektif Tuhan dan Alkitab. Pandangan Alkitab mengenai waktu dibagi menjadi
3 bagian. Yang pertama adalah kronos atau kronologi, linear, bisa diukur dalam ukuran waktu, jam, hari, dan kalender. Suatu peristiwa yang berjalan dan tidak dapat kembali. Misalnya ketika kita lahir, tanggal, bulan, tahun, dan kita tidak bisa memutar balik waktunya. Dan itu adalah realita kehidupan yang sifatnya adalah maju ke depan. Dan itulah kronos. Dan pengaruh dari waktu kronos ini dalam kehidupan manusia adalah kita bisa berpikir secara berurutan atau kronologis atau sequence atau in order. Dan selanjutnya waktu dibagi menjadi kairos. Kairos ini diukur dari sebuah peristiwa. Kesempatan, bukan diukur dari detik, waktu atau jam, tapi opportune moment. Kesempatan, waktu. Ya, karena di dalam translasi bahasa Yunaninya, kairos itu adalah kesempatan atau opportunity. Dan yang ketiga adalah aion, adalah waktu yang kekal, eternity, tanpa batas. Karena kita semua akan diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengetahui hal yang pertama adalah penghakiman Tuhan atau pengadilan Tuhan. Nah, di buku 1 Petrus ayat 4 di pasal 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman akan dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya akan Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini sangat menarik, kata tiba saatnya dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya adalah kairos. Walaupun penulis Ibrani berbicara di waktu yang telah berlalu, tetapi karena kata tiba saatnya, ini adalah menjadi kairos pesan itu. Artinya menjadi kesempatan, bukan hanya pesan yang berlalu, karena itu ditulisnya sekarang telah tiba saatnya. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi it is God perfect timing. Dan itulah kairos. Dan dalam konteks ini dia bicara tentang penghakiman. Selain itu ayat ini juga katakan bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang yang tidak mengenal kebenaran atau orang fasik. Karena berbicara mengenai penghakiman, dimensi waktunya berubah menjadi kairos. Mengapa kita perlu memahami pengadilan Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Karena waktu kairos adalah milik Tuhan. Karena waktu itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kita pun akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kronos dan juga kairos dan juga aion. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, semua keputusan yang telah kita ambil, kita tidak bisa kembali lagi. Dan titik, selesai sampai di sana. Dan kita harus melihat bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan. Dua-duanya baik maupun kronos dan kairos, tapi Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari semua aspek waktu yang telah diberikan kepada kita. Dan inilah prinsip dari penata layanan yang telah kita pelajari, yaitu give it back to God, karena kita akan di hold accountable. Sama halnya dengan 2 Korintus 5 di ayat 8 sampai 10 dikatakan, karena itu hati kami selalu merasa kuat. Kami tahu bahwa selama kami masih tinggal di dalam tubuh ini, kami jauh dari rumah yang akan kami diami bersama Tuhan. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Bukan berdasarkan apa yang dilihat. Itu sebabnya hati kami tabah. Kami lebih suka lepas dari tubuh ini supaya dapat tinggal bersama Tuhan. Karena itu kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya. Baik sewaktu kami masih di rumah kami di sini ataupun di sana. Sebab pasti kita semua akan diajukan ke depan pengadilan Kristus. Dan masing-masing akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya di dunia ini. Perbuatan baik ataupun jahat. Ketika Paulus katakan sebab pasti kita semua akan diajukan ke pengadilan Kristus. Ini berbicara mengenai waktu yang adalah kairos.
Dan mengapa waktu atau dalam hal ini Kairos sangat penting? Karena kita semua akan di hold accountable akan semua hal yang Tuhan berikan kepada kita termasuk waktu. Karena waktu itu atau time it's belong to God, bukan milik kita. Mengapa hari ini sangat penting untuk kita mengerti pengadilan Tuhan? Karena Tuhan memberikan waktu tersebut. Kronos, kairos, aion. Kita tidak bisa mengulang waktu saudara-saudari atau kronos. Dan Tuhan memberikan kita kairos atau kesempatan. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita mengambil setiap keputusan dalam hidup kita berdasarkan apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Karena semuanya again kita akan diminta pertanggungan jawab. Dan sekali lagi saya katakan dan kita ingatkan kepada kita, inilah prinsip dari penata layanan atau stewardship. We have to give it back to God apa yang telah kita terima. Demikian halnya juga di buku Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita di buku Pengkhotbah 12, di ayat 12 sampai 13 tadi, di mana segala perbuatan yang kita lakukan, apakah entah itu baik, entah itu jahat, dan itu semua akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa yang sudah kita lakukan adalah baik semua. Tapi nanti hasilnya, pada akhirnya firman Tuhanlah yang akan memilah itu semua. Apakah itu baik atau itu jahat. Dan tentunya hari ini apa yang kita lakukan terhadap kairos yang diberikan oleh kita kepada Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk kita semua. Apakah kairos kita hari ini? Ketika kita mengerti dan memahami kairos Tuhan, di mana Ia memberikan opportunity, kesempatan kepada kita semua yang mengaku Kristen, kepada kita semua yang mengaku murid Yesus. Apakah kairos kita hari ini? Apakah kita mengerti apa yang harus kita lakukan? Karena saya percaya ketika kita semua mengerti tentang pengadilan dan penghakiman Tuhan, maka hal selanjutnya adalah kita harus bertobat. Dan jangan keraskan hati kita. Di buku Kisah Para Rasul ketiga, di ayat ke-19 dan ke-20 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Waktu Petrus berkata, sadarlah dan bertobatlah atau repent and converted supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, kairos. Tuhan memberikan waktu kairos atau opportunity untuk kita mendapat kelegaan karena kita bertobat. Wow, amazing. Jadi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan atau opportunity untuk apa? Untuk kita bertobat. Dan kita semua punya kesempatan itu hari ini. Dan saat ini untuk kita bertobat. Selanjutnya di buku Ibrani 3 di ayat 7 dan 11 dikatakan seperti ini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Wow.
Saudara-saudari yang terkasih, kita perhatikan ini baik-baik pada dikatakan oleh penulis Ibrani, kata pada hari ini itu adalah kairos, today. Yang disebutkan ketika penulis Ibrani mengutip ayat di mana waktu pencobaan di padang gurun itu, ia mempergunakan kairos yang artinya adalah apa yang diucapkan orang pada masa itu, Musa, dan apa yang diucapkan pada masa penulis Ibrani menulis buku Ibrani itu, kairos itu berlaku pada hari itu juga. Dan bahkan apa yang dikhotbahkan pada hari ini mengenai ayat ini, kairos itu pun berlaku juga pada hari ini. Karena dia adalah kairos. Setiap kali kita membaca ayat ini, firman ini, pesan ini bukan pesan masa lalu, saudara-saudari. Ini menjadi pesan hari ini untuk kita semua. Karena itu adalah kairos. Kita melihat bahwa pesannya sangat applicable dan bisa diaplikasikan. Applicable through times. Bisa diaplikasikan yang tidak kenal waktu. Kapanpun ketika kita mengerti bahwa ini adalah kesempatan kairos, maka kita harus melihat bahwa ini pun, hari ini pun sampai selama-lamanya berlaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita bayangkan seperti Ibrani 3 ayat 11 tadi katakan bahwa sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat pemberhentianku. Pernahkah dalam hidup kita melakukan atau bahkan mendengar orang lain bersumpah? Sangat menarik kalau di zaman sekarang, kebanyakan ketika orang bilang bersumpah, dia pasti akan bilang demi Tuhan, demi Tuhannya. Ya, tapi ini sangat menarik, sangat-sangat menarik. Bayangkan apabila Tuhan berkata, aku bersumpah dalam murkaku dalam kemarahan bahwa kamu tidak akan masuk ke tempat persyaratannya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini inilah kairos kita. Apabila ada hal yang ingin kita tobatkan. Hari ini. So this is the day. Saat ini. Hari ini. This is your kairos. Inilah kairos kita. Apabila firman ini seminggu dari sekarang. Ketika kita baca dan kita masih merasa bahwa ini masih sangat teraplikasi. Maka itulah kairos kita. Bahkan 10 tahun dari sekarang. Dan tetap kita bisa merasa ini akan bisa teraplikasi. Itulah kairos Anda. Kairos kita. Dan ini tidak dapat diukur secara order sequence seperti Kronos. Tetapi inilah kesempatan ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Itulah kairos yang harus kita bertobat. Ayat 8 tadi dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun, saudara-saudara yang terkasih? Sehingga Tuhan begitu geram kepada bangsa Israel. Saya mengajak kita semua untuk bisa melihat ke perjanjian lama, di mana kisah itu terjadi. Di buku Bilangan 13, di ayat 27 sampai 29 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang seperti itu, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Wah, dan kota-kota itu berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Dan disitulah dimulai pelanggaran-pelanggaran bangsa Israel. Dimulai dari pengintainya. Dimulai dari mereka sudah tidak percaya. Mereka tidak beriman. Dan mereka mulai khawatir dan takut bahkan karena melihat situasinya. Itu hal yang pertama yang terjadi di sana. Dilanjutkan di Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, bukan kabar buruk, dipakai kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami
lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini sangat menarik sekali karena para pengintai itu selain mereka mulai tidak percaya, tidak pede, takut, tapi mereka juga membesar-besarkan permasalahannya, isunya, dan bahkan mereka menyebarkan bukan kabar buruk lagi, kabar busuk yang dituliskan di firman. Kabar bukan cuma ke beberapa orang, tapi ke seluruh bangsa Israel. Sehingga mereka semua pun terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh para pengintai tersebut. Kita lanjutkan di Bilangan 14 di ayat 1 sampai 3. Dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Ya. Segenap umat atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kita bisa lihat, bayangkan, selain mereka sudah tidak beriman, terpengaruh dengan kabar buruk, mereka mulai bersungut-sungut. Dan bahkan bukan cuma bersungut-sungut, mereka bahkan marah. Mereka marah ke Tuhan. Protes mereka mulai, berani mereka mulai. Seperti karena kehilangan imannya. Dilanjutkan lagi di Bilangan 14 ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lihat ya, mereka udah gak nganggap pemimpin-pemimpin mereka. Mereka udah gak nganggap Musa. Bahkan mereka mau kudeta untuk meminta mengganti pemimpin mereka. Instead of mereka mau ke satu tempat yang lain. Saya bayangkan, ini mereka mau pulang ke Mesir, tempat di mana mereka diperbudak. Saudara-saudara yang terkasih. Lanjutnya lagi di Bilangan 14 ayat 5 sampai 9 dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata pada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah kita takut kepada mereka. Wah, bayangkan saudara-saudari, Musa sebagai pemimpin dan Harun, dia sampai begging kepada bangsa Israel. Ayo menyemangati mereka. Musa dan Harun bahkan katakan, kita akan menelan habis orang-orang itu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan bahkan dia bilang, ayo dong guys, jangan berontak dong. Please, jangan berontak. Bayangkan, Musa dan Harun sampai sebegitunya. Dan yang lebih menarik lagi ketika Musa dan Harun berkata seperti itu, kita lihat reaksi bangsa Israel selanjutnya. Di Bilangan 14 tadi ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu segenap umat itu mengancam mereka, hendak melantari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bayangkan ya, mereka bukannya bertobat, bukannya semangat, tapi malah Musa dan Harun pengen dilempari batu sama mereka. Gila, ini kacau banget. Dan ini yang kita lihat barusan, ini adalah Kronos, sebuah sequence yang terjadi dan tidak bisa diputar kembali, saudara-saudari. Ya.
Kita lanjutkan di Ibrani 3 ayat 7 sampai 11 tadi. Sebab itu, seperti apa yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Brothers, sisters, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk kita bisa merefleksikan dan bertanya kepada diri kita masing-masing hari ini. Apakah kita ada rasa ketidakpercayaan kepada Tuhan? Seperti yang terjadi di padang gurun, seperti yang orang Israel lakukan. Ataukah kita seperti pengintai itu yang sudah mulai meragukan kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan? Apakah kita mulai masuk ke dalam ketidakpercayaan? Atau apakah kita suka menyebarkan kabar-kabar yang tidak enak? Bukan kabar buruk lagi, kabar busuk di mata Tuhan. Dan kita lebih suka menyebarkan kabar buruk itu lebih daripada kabar Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Apakah itu yang kita sebarkan kepada orang-orang yang kita temui, saudara-saudari ketika kita berfellowship? Atau apakah kita bahkan bersungut-sungut, aduh hidup ini susah banget, habis zaman COVID ini, gimana saya mau memberi makan? Gimana saya bisa bertahan hidup? Gimana saya mau kawinin anak? Gimana saya mau punya pacar? Kita bahkan bersungut-sungut karena kita belum mendapatkan. Atau bahkan kita sudah kehilangan rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Atau bahkan kita protes. Dan kita tidak bisa dinasihati oleh orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita. Di mana mereka membantu kita untuk bisa memberikan nasihat secara kerohanian, untuk kita bertumbuh lebih lagi, dan kita protes dan memberontak kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buku Ibrani 3 ayat 15, penulis Ibrani mengulang lagi, dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kebenaran. Di dalam satu pasal diulang lagi. Pada hari ini, jangan keraskan hati kita. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Penulis Ibrani berulang-ulang mengatakan hari ini. Today. Jika saat ini kita mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini apabila kita mendengar sermon ini, khotbah ini, pelajaran ini, saudara-saudara yang terkasih, suara saya bukan suara Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kesempatan kita untuk bertobat atau pertobatan itu berasal dari Tuhan. Apabila kita mendengarkan sermon ini saat ini, jangan keraskan hati kita. Apabila kita merasa perlu bertobat hari ini, berbicara kepada seseorang untuk bisa menyelesaikan semua hal yang mungkin masih mengganjal, lakukanlah dengan segera. Jangan menunda, karena itulah kairos Anda. Brothers and sisters, jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan quotes-nya melalui Efesus 5 ayat 16. Saya suka quotes ini. Ya, kalau sekarang sangat ngetren ya kita bisa mengambil quotes dari orang-orang, tapi kita melihat quotes yang akan saya bagikan ini langsung dari firman Tuhan dan dari ayatnya yang dari seseorang yang sangat luar biasa, rasul kita, yaitu Paulus. Dikatakan di Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Brothers, sisters, Paulus mengatakan di Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu, itu adalah kairos. Kamu pergunakanlah kesempatan kamu. Itu ya, pergunakanlah waktu yang ada, itu adalah pergunakanlah kairos. Pergunakanlah kesempatan kamu yang ada. Karena hari-hari ini kronos, jahat. Karena kita sudah karena waktu tersebut tidak bisa diputar balikan lagi.
Jadi brothers sisters, jemaat yang dikasih Tuhan, apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, dan Tuhan bahkan memberikan kita waktu kairos untuk kita, saya, Anda, mari kita bisa bertobat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kairos Tuhan seperti yang kita belajar bersama-sama pada hari ini adalah tentang pertama, pengadilan dan penghakiman Tuhan. Dan yang kedua, bertobat dan jangan keraskan hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan penata layanan ini, saya mengajak kita untuk bisa semakin mengerti konsep stewardship yang benar menurut pandangan Tuhan. Dan kita harus mengembalikan semua yang kita terima dari Tuhan dengan kita mengerti pengadilan dan penghakiman Tuhan. Dan mari kita bertobat dan jangan keraskan hati. Saya berharap firman ini bisa membantu kita semua untuk bisa menjadi seorang stewardship, penata layanan yang cakap sesuai dengan standar Tuhan. Amin.